ya. Oke, kita mulai Bapak Ibu, walaupun satu doang anggotanya itu ibu-ibu, tidak ada bapaknya. Saya akan mencontohkan dengan tulisan saya yang cukup jelek. Sudah kelihatan share screen saya Bapak Ibu? Sudah, Ben? Sudah. Oke. Nah, apa namanya? Ini bahasa Indonesia ya. Kalau Nuna tuh biasanya selalu menulis tuh di bagian ini dulu, Pen. Terbalik gitu kerjanya. Di bagian isi dulu, baru ke pendahuluan. Habis dari pendahuluan, baru ke abstrak. Dari isi ke kesimpulan, habis kesimpulan tuh ke pendahuluan, habis pendahuluan ke abstrak. Biasanya terbalik gitu, karena lebih gampang itu kan nulis isi kan. Karena hasil dari penelitian kita kan. Kalau pendahuluan tuh kan pakai kajian-kajian teori gitu kan, Pen. Susah pula cari-cari artikelnya, jadi lebih gampang Nuna. Tapi tetap Nuna bahasnya dari pendahuluan dulu. Pendahuluan tuh yang paling penting itu adalah novelty. What do you think about novelty? Coba Ibu dijelaskan apa itu novelty. Tahu saya. Seriusan lah, Ben, masa nggak tahu? Nggak yakin, Nuna. Nuna aja Capek. jelaskan. Apa? Nuna aja langsung jelaskan. Capek lah, apa itu novelty? Nuna aja lah. Novelty adalah, ini kalau Nuna cara pakai ini bisa? Bisa ya. Saat. Kebaharuan. Kebaharuan penelitian kita dibandingkan dengan penelitian yang lainnya. Apa yang kebaharuan atau posisi penelitian kita dibanding dengan kajian yang sudah ada. Nah, ini wajib kalau di artikel apalagi Scopus. Yang paling dicari orang tuh adalah kebaharuan. Ada nggak sesuatu yang menarik? Tuh ya. Yang berbeda dari yang lain gitu. Nuna. Betul sekali. Yang berbeda dari yang lain. Oke. Nah, cara menuliskan pendahuluan, caranya adalah, ini teknis lagi ya, Ben. Kalau tadi yang pentingnya itu. Kan judulnya ini, Belief Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Bandung terhadap proses pembelajaran matematika tentang pemecahan masalah matematis. Jadi yang terbayang di kita apa ini? Dari judul ada belief guru. Belief guru itu artinya apa itu? Keyakinan guru. Atau bagaimana seorang guru meyakini sesuatu. Berarti kalau dilihat dari judul, keyakinan guru tentang pemecahan masalah matematis. Misalnya kayak gini, Nuna yakin bahwa pemecahan masalah matematis itu perlu diajarkan. Ada pula guru yang meyakini bahwa pemecahan masalah itu nggak penting. Yang penting siswa itu paham konsep. Kayak gitu kan, macam-macam kan. Bagaimana seorang guru meyakini pemecahan masalah matematis. Itu ya. Nah, berarti pasti di latar belakang itu kita berbicara tentang keyakinan guru, pasti kita berbicara tentang pemecahan masalah matematis. Oke, berarti. Oke. Sepertinya siswa saya cerdas, saya akhiri lagi pertemuan hari ini, sudah cukup. kita beralih ke menonton apa Ben? Apa KKN Desa Penari. Nah, tadi kan bercerita belief guru. Ya. Pasti berbicara tuh pengertian. Nah, yang paling penting di pendahuluan harus kaya referensi.
Kak, nanti kita ke teknis ya, ke teknis bagaimana mendapatkan referensi internasional, bagaimana mendownload kalau dia berbayar, bagaimana cara mencurinya, bagaimana cara mentranslate dia kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Bahasa Inggris lancar. Kalau lancar berarti Anda tidak memerlukan yang namanya translator software. Karena software ini sangat bagus, dia bisa mentranslate semuanya dari awal sampai akhir tanpa merubah template. Anda sudah tahu ini aplikasi ini? Yang kemarin saya meminta tolong untuk mentranslate-nya. Nah, itu adalah cara kalau karena saya memang tidak pintar bahasa Inggris dan saya tidak bisa memahaminya, jadi saya selalu menggunakan aplikasi. Kalau saya selalu baca teksnya tanpa translate. Oke, kalau begitu tidak perlu Anda mentranslate semua artikel-artikel itu. Nah, sekarang karena di pendahuluan itu kaya dengan referensi, lebih baik Anda mencari dulu artikel-artikel yang berkaitan dengan belief guru. Sudah tahu cara mencari artikel? Oke, sekarang saya stop screen dulu. Kita ke teknis mencari artikel. Saya buka dulu aplikasinya yang namanya adalah Library Genesis tentang scientific artikel. Saya share dulu screen saya tentang cara mencari ini. Udah kelihatan? Ini saya share screen-nya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Oke. Tadi kan nanti saya kasihkan Anda ininya, alamatnya, atau saya kirim sekarang ke WA-nya. Mana dia? Pipin. Oke, saya kirim. Pin, nampak Nuna sedang mengirim WA ke Pin? Nampak? Oh, berarti udah berhasil Nuna tidak menseparatnya. Biasanya dia hilang, yang dikerjain itu yang depan aja. Karena memang mau kayak gitu. Nah, sekarang kita cari kuncinya adalah teachers believes in mathematics ya. Nah, sekarang kita ini sudah keluar semua artikel tentang teacher belief. Cuma ada 3. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mencari lebih banyak di Google Scholar atau di mana. Kalau ini 3 biasanya 4 halaman atau kita pendekin sedikit teacher belief aja, tidak perluin matematik. Nah, ini kalau teacher belief saja kita menemukan so many artikel, ada 3 page dan masing-masing page-nya itu ada 10 atau 11 artikel. Ini kita curi semua, kita download dulu, kita baca supaya otak kita terisi tidak hanya dengan hal-hal negatif, tapi dengan hal-hal yang positif. Nah, ini bisa kita download semuanya Bapak Ibu. Pin Nuna mendownload kan? Coba lihat, keluar nggak? Enggak ada di dalam. Nah ini, ada, get tuh. Ada. Oh, ada, oke. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, saya masih kecil. Apa memang ini? banyak sekali iklannya karena dia memang sebuah ini pencurian. Jadi banyak. Nah ini udah start download, kita open. Nah ini adalah bentuk artikelnya. Sudah kelihatan artikel saya Bapak Ibu yang terdownload? Di sini masih di get. Kenapa Ben? Masih sampai get baru. Oh, berarti apa yang salah? Tupinku nggak nampak dia prosesnya sampai
Nuna mendownload dan membuka gitu, Pen. Harus Sampai sini. Ya. apa namanya tuh? Harus Nuna stop screen terus Nuna buka kayak gini, Ben. Ya. Kenapa orang tuh bisa semua proses yang dilakukan di Zoom tuh kerekam semua, Ben? Karena orang tuh berbeda dengan Nuna. Nah, maksudnya tuh Zoom-nya diapain gitu kan banyak settingannya tuh yang Nggak tahu, misalnya. Ben. Oh, ya udah Ini juga nanti. yang kayak gini, kayak Nuna aja kemampuan Ben baru. Ya udah, nanti coba dipelajari ya sampai saya mendownload itu prosesnya terlihat, kemudian artikelnya muncul. Kalau ini perlu saya tutup dulu Windows saya, kemudian saya buka lagi Windows tempat mendownloadnya. Nah, ini hasil artikel yang sudah terdownload kelihatan Bapak Ibu? Ya. Nah, ini. Oke. Pun sahabat ndak Nion mentranslate nih. Nggak bisa, itu Iya. Oke, kalau Bapak Ibu tidak perlu mentranslate, sekarang kita masukkan ke Mendeley. Mendeley bisa Bapak Ibu? Dulu pernah diajarkan sama Ani Sofia dan Yulianti Harisman. Tapi udah lupa. Tapi mereka juga sibuk bergosip. Jadi saya lupa apa yang inti dari pembelajaran tersebut. Oke, saya coba lagi untuk mengulangnya karena Ibu sudah lupa. Saya buka dulu Mendeley. Mendeley Pin udah ada. Kalau sudah ada download Mendeley-nya, sekarang kita tinggal menghitungkannya. Nah, ini sudah kelihatan Mendeley saya Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Kita buat dulu create new folder di sini. Ya, jadi apa itu? Beliefs teachers. Ya. Ini dia belief teachers adalah foldernya yang sudah kosong ini ya, kosong. Nah, silahkan Ibu Bapak drag artikel tadi ke sini. Semua artikel yang Bapak Ibu curi, silahkan Bapak Ibu simpan di Mendeley. Oke? Itu adalah teknis mencuri jurnal yang berbayar. Jadi 3 slide itu kira-kira ada 50 sampai 40 artikel yang bisa Bapak Ibu curi dari artikel scientific tadi, kemudian simpan ke 50 artikel itu di Mendeley Bapak Ibu. Jadi semuanya ini adalah contoh dari kehidupan saya yang sangat suram. Saya punya begitu banyak sekali artikel-artikel yang saya tidak menyukainya kadang-kadang. Berarti sebelum ditranslate. Kalau Bapak Ibu tidak mau mentranslate, kalau translate itu silakan Bapak Ibu kerjakan di folder Bapak Ibu saja. Ini artikelnya harus artikel yang dalam bahasa Inggris kalau di Mendeley. Oh. Kalau Bapak Ibu kesulitan memahaminya, silakan pakai Google Translate untuk memahami isinya. Begitu ya Bapak Ibu? Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya, nih kerjaan saya setiap hari adalah mencuri artikel-artikel ini. Misalnya lesson study, saya punya puluhan artikel di sini. Misalnya saya ingin membuat pemecahan masalah, maka saya akan mendownload semua artikel pemecahan masalah. Saya kemarin itu baru membuat artikel tentang teknologi, maka saya akan mendownload semua artikel teknologi, kemudian teacher reflection. Semuanya saya usahakan mencuri jurnal-jurnal itu karena dia lumayan mahal Bapak Ibu, tapi kita bisa mencurinya dan bisa memperoleh ilmu ini TPACK. Saya sudah membaca kira-kira 30 sampai 40 artikel, baru saya bisa membuat. Oke, nah Ibu baca dulu artikel-artikel itu, sekarang kita kembali ke artikel tadi, yang belief tadi ya. Nah, oke. Setelah Ibu membaca artikel-artikel itu, tentu sudah
sebenarnya gimana sih prosesnya tuh Bu? Bisa terbalik sih sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengetahui tentang belief, tidak perlu membaca, Bapak Ibu tinggal tulis aja, nanti masukkan referensinya. Biasanya referensinya sekitar itu. Tapi kalau kita memang kosong pengetahuan kita tentang belief, maka Bapak Ibu harus membaca beberapa artikel, maka Bapak Ibu akan menemukan apa yang akan ditulis. Saya selalu beranjak dari pertama itu adalah pengertian. Ya, pengertian belief biasanya adalah di paragraf 1. Di introduction ya. Itu saya selalu karena saya ingin mengerucutkannya ke matematika saja. Nah, maka saya akan membaca, boleh sih belief dari yang umum dulu, terserah style masing-masing. Kalau ingin banyak-banyak di referensi ini tulis menurut siapa, belief menurut siapa, belief menurut siapa, itu bisa. Nah, ini contohnya saya ya. Belief guru terhadap pembelajaran sangat penting untuk dikaji karena belief tersebut akan mempengaruhi bagaimana praktik pengajar mereka di kelas. Ya, seharusnya ini ada kekurangan nih artikelnya. Seharusnya saya beranjak dari pengertian, misalnya beliefs adalah keyakinan bla bla. Kemudian Ibu Bapak masukkan referensinya menggunakan Mendeley. Bapak Ibu masih ingat cara memasukkan referensi dengan menggunakan Mendeley? Bapak Ibu apa sih yang Bapak Ibu ingat? Ya, karena kalau saya kumpul saya diajak bergosip. Oke, saya akan mencoba. Itulah Pin, ini bisa nggak proses yang ditampilkan gitu Pin? Kalau nggak bisa proses tuh nggak bisa Nuna mengitukan dah, menunjukkan atau mendemokan dah. Itulah. Nah, coba lihat ya, coba lihat Pin. Taruh kursornya di sini, kemudian ambil reference, ya. Kemudian insert citation. Nampak di layar Nuna go to Mendeley? Nah, sekarang masih Word. Nggak ada go to Mendeley-nya dah. Enggak. Nah, itulah. Coba dipraktekkan Bapak Ibu langsung di laptopnya. Biar langsung bisa. Pin sedang buka laptop kan? Iya, ini kan Zoom di laptop. Ya udah, buka Mendeley dulu. Mendeley dulu buka atau Word dulu? Mendeley dulu lah, masukkan beberapa artikel. Oh. Ya Allah, loading ulang. Email. Ya Allah. Email siapa kemarin ya? Email apa maksudnya? Emailnya bisa buat sendiri kan? Apanya bisa buat sendiri? Mendeley bisa. Oh, belum regis, Ben. Enggak harus itu, Bu. Kayaknya udah. Udah muncul layar kayak yang punya Nuna tadi tuh. Tunggu dulu, Bin, belum apa. Bin, Matt. Udah muncul ya kayak gini. Belum. Coba dulu. I'm wait. Kayak gini cuma. Kayak gimana coba share? Jadikan pin host lagi. Hah? Jadikan pin host? Bagaimana caranya? Nih, pin make more. Make host. Yes. Dah.
Kayak gini. Oh my God, ini belum nih mah. Ini udah nama Pin? Kok gitu? Kok gitu tampilannya Pen? Dia nggak tahu lo Nuna Pen. Coba. Download nih. Udah ada Pin. Registrasi aja dulu. Oh iya, itu. Oh iya yang ini. Ini password Pen apa? Nah, ingat sih yo. Ya. Kayak waktu itu belum ada Pin registrasi. Ya coba registrasi lo, Nuna tungguin. Tetap kembali kayak situ tuh Nuna. Ke tempat tadi. Ya. Coba buka lagi Pen. Ada yang di bawah 4 buah tuh mah. Ini. Belum keluar. Nah itu COVID-19, bioenergi, obesitas. Enggak kayaknya ya. Yang di sampingnya tuh. Coba klik Pipin Sumarni tuh. Apa yang terjadi di situ? Apa yang terlihat, Pin? Setting, privasi center, download Mendeley, help. Atau download Mendeley itu coba. Ya. Pin sudah punya? Ya, download for Windows udah ada. Udah ini. Library coba. Pin kok nampak prosesnya ada Nuna, Pin? Pin mengituan tuh. Nggak tahu. Nuna kok enggak, Pin? Kamu bisa Ini, ternyata. udah nampak Mendeley Pin? Nampak. Coba masukkan password tuh. Coba dulu ya. Pin tutup dulu, nanti nampak pula password Pin sama ini. Ya Allah kan bulat-bulat doang kan, nggak ada berangka. Pin, kok bisa Pin kayak gitu? Pin misalnya Pin download kan, nah tuh keluar satu alahnya di layar Zoom tuh. Nuna pernah diajarin men-setting yang kayak gitu, Pin nggak tahu Nuna doh. Nuna tuh Pin yang nggak tahu. separate. Pin otomatis aja kayak gini. Masa sih? Kayak gini kok kecil gini punya Pin Nuna? Udah regis nih. Udah Pin masukkan password. Terus next, finish. Install. Ya. Ini udah mirip dengan Nuna nih. Iya. Coba di create foldernya. Oh belum, masih proses. Masih loading Nuna. Oke. Baru 44%. Ya kelihatan kok. Pin. Coba dituin itu Nuna, Pin laptop Nuna. Nuna susah untuk jadi pemateri sih ya. Kalau nggak nampak itunya prosesnya. Harus di close tuh dibuka lagi yang Nuna kerjain. Ngerti kan Pin maksudnya kan? Nggak bisa prosesnya tuh terlihat di layar Zoom gitu loh. Nah. Ini? Yes. Give the names. Apa bikin? Terserah, belief boleh. Kalau mau belief, teachers belief. Oke. Silakan dicuri artikelnya satu. Coba buka situs link yang Nuna kirim di WA tadi. Pin, coba close ini, Pin. Mendeley ini. Yang mana? Yang belief. Ya, close, stop screen aja Mendeley ini. Buka yang Nuna kirim di WA tadi.
Ini lagi buka. Stop screen ini dulu. Ini Mendeley yang terlihat di Zoom. Oh, berarti nggak juga jalan punya pin berarti itu. Oh, Ya kan? bukan. Ini di window pin tadi. Bukan di nih. Coba pin download. Boleh pakai Ski Hub, boleh yang di bawahnya. Biasanya Nuna lebih suka yang LibGen GS tuh. Coba LibGen GS tuh. Itu yang ini. Ya. Terus Get. get. Ya. Biasanya akan muncul iklan dengan segala bentuk jenisnya. Masih loading? Enggak apa-apa. Tuh, susah kan? Back lagi. Udah langsung masuk. Udah download. Nah, coba download pen. Download pen. Itu tuh yang di atas tuh. Pindah nggak layar ini ke... Hah? Itu Kok PDF-nya putus tuh. suaranya? Nggak tahu. Ya, ini PDF-nya. Coba lihat Nuna. Hasil downloadannya tuh langsung terlihat di layar. Pin nggak ada dong? Ya, belum keluar. Belum keluar. Ini Nuna. Sampai kayak gini. Udah ada PDF-nya dapet deh, Pen. Udah. Kalian nggak? Enggak. Sama tuh. Emang di mana dapat PDF-nya sama Pin? Udah masuk dia ke laptop Pin. Terputus-putus suara Nuna. Terus putus. Terputus-putus suara Nuna tadi. Sekarang terputus juga. Sekarang nggak. Emang udah masuk PDF-nya ke laptop Pin? Udah dapat PDF-nya? PDF artikel tadi? Udah. Oh, udah. Kok nggak nampak Udah. prosesnya? Berarti sama aja. Teman Nuna tuh bisa dia Pin dari misalnya buka Windows, kayak dia mendownload sampai ke Windows laptopnya gitu. Nampak langsung PDF-nya. Nih. Coba di share screen. Udah. Oke, good. Sekarang silakan drag artikel itu ke Mendeley-nya Bapak Ibu. Dari ke Mendeley. Gimana cara nariknya, Nuna? Cuma di drag, seret, gitu. PDF-nya itu Oh. diseret. Coba di stop screen. Saya cobakan. Stop. Oke. Oh, ini Nuna disable. Pindahkan lagi hostnya. Ini nggak bisa dibuat co-host gitu loh, Pin. Pin tetap host, Nuna co-host itu. Enggak, Pin beli yang Pin co-host karena Pin ngajar. Oh, nggak bisa untuk semua orang. Kalau Nuna kan kadang bisa student tuh jadi co-host, walaupun nggak dipindah-pindahin gitu loh. Ini kan repot. Nah, Pin tadi nggak bisa mendrag ini. Misalnya Pin buka misalnya ini kan. Belum Nuna share screen dulu. Belum toh. Ini misalnya kan. Ini udah. Folder ini udah tadi. Beliefs. Itu kan misalnya. Nah, kan udah kosong ini. Ya kan nampak layar kosong kan. Nggak ada artikel sama sekali kan. Enggak. Nah, Nuna stop screen dulu ya. Ini misalnya ada Nuna share dulu bentuk artikel Nuna ya yang di belum ada Nuna share screen Pin naik pangkat.
Tunggu dulu, penelitian. Artikel Januari, Juni. Tunggu loh. Juli, Desember. Artikel test method. Nah, ini kan udah nampak artikel Nuna. Udah. Kan ini udah Nuna download dan Nuna pindahin. Nuna biasanya ke folder juga sih. Nuna susun dulu semua artikel yang Nuna curi itu di folder. Klik aja ini. Terus drag aja ke tempat yang kosong tadi. Oh, enggak dari tempat download tadi. Enggak, drag aja sudah dipindahkan ke itu, drag, pindahkan ke tempat yang kosong tadi itu. Sehingga dia bentuknya kayak gini tuh, yang Nona pindahin barusan. Yellow gitu. Coba, dicobakan, Bu. Apa itu di Elo? Di drag. Di drag apa di Elo sih? Saya cuma mengerti Bahasa Indonesia. Mana tidak orang ini? Orang Minangkabau? bukan, saya orang Inggris. Inggris. Di drag kan di bahasa Inggris. Udah bisa, udah sampai ke sini? Udah terisi? Coba saya lihat sudah terisi Mendeley-nya. Enggak usah lah ya, dilihat-lihat tuh ya. Pindah-pindah ke host. Ini adalah Zoom yang tidak fleksibel sama sekali. Udah muncul? Saya Zoom Nuna aja tadi. Udah berhasil Anda mendrag artikel ke folder Mendeley? Lagi proses. Oke. Udah. Udah ada dia di situ? Sudah, sekarang kita mencoba mensitasi yang di Mendeley itu. Oke, sekarang kita coba. Ini karena kita coba ya Bapak Ibu, boleh di mana saja, di lembar kosong juga boleh disilahkan. Cara membuat sitasi di Mendeley itu adalah kita klik tempat kita akan mensitasi. Misalnya kita udah berkata nih, belief guru tetap pengajaran dikaji akan mempengaruhi bagaimana praktik mengajar mereka. Nah, Ibu Bapak ingin mensitasi di sini, ini adalah kata siapa gitu kan. Taruh di ujung tempat kalimat itu. Oke, udah ditaruh. Sembarang kalimat aja Ibu Bapak buat dulu di Word-nya. Udah dibuat kalimat? Udah ditaruh di ujung tempat ini, kursor saya di sini. Ambil reference. Oke. Insert citation. Ada ketemu? Oke, Pen nggak bisa buka yang lain lagi. Ada insert citation, Pen? Gitu. Yang seperti ini gambarnya. Hah? Reference. Kok Pen nggak ada? Apanya yang nggak ada? Mendeley terhubung ke Word, Pen. Seriusan? Allah, saya tidak tahu yang seperti itu, Bapak Ibu. Nggak ada yang gambar yang kayak ini nih ya? Yang kayak Nuna nih ya? Yang insert citation nih ya? Yang tanda plus tuh. Siapa yang hidupin musik Nuna? Nggak ada yang hidupin musik. Ini ya, gimana cara memunculkan itu ya? Pen cuman kayak gini ya. Kayak gimana? Coba diputar. Tunggu aku fotoin dulu. Nggak ada. Pas pin buka reference tuh nggak ada Mendeley-nya. Berarti belum pin sinkronkan dengan nggak ada guys. Belum pin sinkronkan dengan ini, dengan Word. Tapi Nuna lain nggak tahu cara mensinkronkan Mendeley dengan Word dah. Oh, nanti Pin bisa belajar sendiri.
Oke, coba nanti dipelajari sendiri ya. Ya, Luna kok bisa saya tersinkron ya, Pen? karena Luna sering baca itu. Enggak juga. Oke, langkah-langkahnya aja ya, walaupun Ibu Bapak tidak bisa mempraktekkan ini. Tadi itu dibuka referensi itu, kemudian Ini catatnya. Oke. Insert citation. Nanti akan muncul box seperti ini di bagian bawah, pasti tidak terlihat di itu. Saya coba fotokan di WA. Ada box seperti ini muncul setelah di insert citation. Lagi loading. Nah, itu. Sudah terlihat? Tidak. Di itu, di WA Pin. Karena memang di sini nggak akan terlihat. Ada kotak di situ muncul, ada My Library, ada Go to Mendeley. Ya. Oke, pencet Go to Mendeley. Maka dia akan ke Mendeley Bapak Ibu tadi. Tidak akan terlihat di layar karena ini memang setting Zoom-nya masih bermasalah. Maka dia akan muncul ke tempat artikel tadi. Nah, kita klik artikelnya, terus kita tekan Cite. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dia, ini dia. Udah muncul dia di artikel kita, Brown 1960. Tapi saya penasaran dengan saudara ini. Coba ditonton dulu YouTube sebentar atau apa, biar bisa mensinkronkan Mendeley-nya ke Word-nya. Biar ibu-ibu bisa langsung mempraktekkan. Ketemu pin YouTube yang itu tuh, yang mensinkronkan Mendeley ke Word tuh. Ya. Coba ditonton sebentar. Oh, ada plugin yang diinstal gitu ya, Pen? Sambil menunggu Anda mensinkronkan Mendeley Anda ke Word, saya makan dulu ya. Biasanya saya makan juga nih. Laptop saya tuh error sekarang. Error kah? Sepertinya saya harus mengumpulkan uang di laptop. Sepertinya Anda harus tidak kemana-mana dan menabung, tidak ke mall tiap sekali seminggu, nongkrong sana-sini.
Saya mengambil minum dulu dan saya agak seksi. Saya tutup dulu ininya ya. Ya. Kasih tahu nanti kalau udah berhasil ya. Ya. Udah. Udah berhasil, Pin? Udah. Wow, mantap jiwa. Coba saya pindahkan Anda dulu menjadi co-host. Make host. Oke, silakan di-share. Buat sebuah tulisan sembarang aja. Oke, bentar. Ya mantap saudara ini ya. Baca tadi tuh Pin, tolong aja Nuna. Gampangnya, Pin? Mudah cuman. Hah? Mudah kok. Coba dibilangin. Nanti Nuna mau jadi pemateri Mendeley, beku ada kasus orang yang tak terinstall di laptopnya. Tuh Nuna lah panjang sesurang kan. Baca Enggak, ini dulu. Terus ini kan. Go to Mendeley. Kan, udah. Ah. Terus kan Word tadi. Iya, Word tadi. Ambil site yang tanda kutip koma di paling atas berjejer. Site. Udah diklik itunya. PDF-nya, ambil paling atas sekali. Site tulisannya. Laptop saya tegang. Apalah laptop saudara kok. Saya memang harus beli laptop lagi. Nampak site? Saya fotokan lah kalau begitu. Kalau Anda tidak melihat site. Anda terlihat site, Depen? Enggak, ini tuh enggak mau kayak go to. Loading dia. Oh, loading. Oke. Nona lihat kan yang site itu kalau dia sudah berhenti loading ya. Ini di apa, Pin? Di WA, Pin. Setelah mengelik artikelnya. Apa yang ditekan? Coba lihat di WA saudara. Ada tulisan site. Ya. Oh. Enggak ada. Serius? Oh, ada. Beda gitu lambangnya. Cite. Iya, beda lambangnya. Oke, pencet cite. Maka dia akan muncul sendiri referensinya. Dah. Nah, betul sekali. Coba. Kok kayak gini punya, Ben? Oh, udah. Dah? Dah. Insert enter satu. Enter. Oke. Ya. Tekan insert bibliografi. Insert. Kenapa? Insert. Bukan, tempat tadi ada tulisannya. Reference tadi lagi. Reference. Oh. Nah, tuh di bawah ada reference, ada insert itu. Oke, nah, itu. Secara otomatis muncul daftar. Ya Allah, kalau tahu kayak gini dulu ngapain ngetik-ngetik panjang-panjang?
Apa panjang-panjang? Waktu bikin tesis. Nah, kalau Anda melakukan ini secara manual, maka Anda akan gila kalau ada 100 referensi. Karena itu akan ditulis namanya, judulnya, jurnalnya, sumbernya. Tapi kalau pakai Mendeley, Anda tinggal taruh, set, set, hubungan ke artikel mana, set, 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 dah selesai. Oh iya. Tapi saya mengajarkan cara apa? Oh iya, cara menginstal ke Word tuh kan, menghubungkan. Kita tekan. Pin itulah, buka Word, Pin. Enggak boleh buka Word. Oh, nggak boleh buka Word. Terus? Kita tidak buka Word. Terus tekan tool. Tools, oke. Terus ini, uninstall Microsoft Word. Plugin. Ya. Itu udah aja tuh. Ini kebetulan mungkin udah ada. Nanti oke kan aja lagi. Udah. Udah itu? Udah. My goodness. So easy. Berarti itu sudah Nuna lakukan dulu, tapi Nuna lupa. Tools, install plugin. Oke. Ya, atau Bu Ani yang melakukan untuk Nuna. Bisa jadi. Atau udah Nuna. Nggak tahu Nuna. Tapi kalau segampang itu mungkin Nuna bisa melakukannya, tapi sudah melupakan caranya. Tool, install, MS plugin. Oke. Sudah bisa saudara-saudara? Tapi tidak boleh Word-nya lagi dibuka ya. Oh, tidak boleh Word-nya lagi dibuka. Langsung di Mendeley-nya aja. Ya. Oke. Sekarang silakan pindahkan lagi saya ke host-nya. Ini Zoom Anda sangat merepotkan sekali ya. Zoom Nuna aja. Kita udah merekam di sini. Nah. Perasaan semua orang bisa berbagi rasanya. Ya itulah, mengapa Pin nggak bisa? Bisa nak Pin. Security itu nak. Nuna jadinya apa tadi? Sekarang Nuna adalah nggak ada dah, nggak jadi apa-apa dah. Coba security Pin di bagian bawah, ada nggak? Masa sih nggak bisa Pin? Perasaan semuanya ada lah. Security nggak ada. Partisipannya Pin klik. Partisipan. Yaitu, oke. Ada di situ. Make co-host. Enggak. Atau klik di nama Nuna tuh nggak ada make co-host, bukan make host. Nggak ada. Seriusan. Atau security nggak ada juga. Able to be co-host di security. Nggak ada kayak juga. peta-peta segi 5 gitu gambarnya. Enggak. Ya udahlah. Saya juga tidak tahu, saudara-saudara. Jadikan saja saya host sekarang. Oke. Oke, kita kembali ke artikel tadi. Setelah Bapak dan Ibu bisa, Nuna tidak menghidupkan video karena Nuna sudah membuka jilbab sedang makan. Karena Nuna pakai mukena, pakai kuah makanannya. Nah ini tadi kan sudah ada kan, Brown 1060 kan. Nah bibliografinya itu akan muncul sendiri di bagian bawah ini Bapak Ibu. Di bagian referensi ini ya. Nah ini Brown tadi mana dia? Nah ini. Kita ketik lagi di bagian bawah. Enggak, insert bibliografi tadi aja, udah muncul sendiri dia. Taruh aja di bagian daftar isi. Nanti sekali doang insert bibliografi, nanti dia akan otomatis sendiri. Setiap Anda menginsert citasi, dia akan muncul di daftar isi. Setiap Ibu dan Bapak menginsert citasi, dia akan muncul sendiri di daftar isi, daftar rujukan. Jadi Bapak Ibu sebanyak apapun mensitasi, maka tidak susah-susah lagi, dia akan otomatis. Jadi kita tidak akan kayak di batang tubuh ada orangnya, tapi di daftar isi tidak ada artikelnya. Kan kita sering sekali menemukan mahasiswa yang seperti itu ya Bapak Ibu. Di batang tubuh entah apa, di daftar rujukan entah apa, kemudian cara merujuknya tidak benar, misalnya ini harus dimiringkan, ini tahun, ini. Nah, kalau dia dengan Mendeley, dia sudah otomatis. Ya. Jadi saya tidak cuma-cuma untuk memberikan ilmu ini Bapak Ibu, karena setelah ini akan ada tugas mandiri membuat artikel. Oke. Nah, setelah itu
kita kembali ke cara ya, ke cara membuat. Jadi banyak-banyak aja pengertian belief ini, banyak aja menurut ahli siapa gitu ya. Nah, lakukanlah sitasi sebanyak-banyaknya di pengertian itu, agak 5 sampai 6 sitasi. Kalau misalnya maksudnya itu adalah orangnya itu sama, maksudnya itu boleh kita klik di sini ya. Kita reference, go to Mendeley, kemudian sitasinya misalnya ada 5 orang, klik aja papernya itu agak 5. Misalnya belief menurut ini, klik 5, insert citasi, maka dia akan muncul banyak-banyak di sini. Coba ya, saya praktekkan. Saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana kalau dalam satu tulisan, satu kalimat tulisan itu misalnya nih diklik 5 orangnya atau 5 artikelnya, kemudian cite. Kelihatan? Ada banyak orang di sini? Ya. Nah, ini ada Brown, ada Cook, ada ini, ada Hort. Dia misalnya di artikel itu mengatakan bahwa belief terhadap pembelajaran guru adalah sangat penting dalam mempengaruhi praktik belajar mereka. Si Brown juga berkata itu, Butler juga itu, Kui juga itu, Sofia juga itu, ini juga itu. Nah, ini menandakan bahwa seseorang sangat kaya referensi dan banyak membaca. Dalam satu kalimat aja dia bisa membaca dari 5 sampai 6 artikel. Semakin banyak rujukan dari internasional, maka semakin tinggi kualitas artikel yang kita buat. Kadang ada ratusan, 50-an, ya. Itu hanya pengertian saja. Nah, Sofia itu Ani Sofia. Yes, that right. Saya menyimpan artikelnya di Mendeley saya. Karena ini kan contoh aja Bapak Ibu, tidak berkaitan dengan belief. Kalau mau berkaitan dengan belief, Bapak Ibu harus mendownload dulu yang belief tadi semuanya. Lalu baca, oh ada dia mengatakan satu kalimat, misalnya dari 5 artikel yang sama, ya udah citasi aja ke 5-5-nya. Langsung dalam satu kalimat ini. Ya, nah itu pengertian saja. Pengertian saja. Setelah ibu-ibu dan bapak-bapak berbicara begitu banyak tentang pengertian belief dari segi matematis, dari segi ini, baru cari kajian-kajian atau penelitian orang lain yang tentang belief. Nah, ini contohnya saya melihat atau sudah membaca beberapa penelitian orang lain. Zod misalnya, sudah meneliti belief 4 guru SD. Dia menemukan macam-macam beliefnya itu ada ini, ada 3, ada instrumentalis, ada platonis, ada problem solving. Katanya orang instrumentalis itu cenderung gurunya itu meyakini bahwa pembelajaran itu hanya kepada kinerja siswa. Jadi udah selesai materi, udah selesai. Penting siswa pokoknya selesaikan aja materi, mau ngerti, mau enggak, yang penting materi beres. Nah, itu orang instrumentalis. Ini penemuan si Zod ya. Kemudian ada orang platonis. Katanya seorang guru itu memahami bahwa pembelajaran itu menekankan kepada pemahaman. Jadi siswa itu tidak hanya mentransfer seluruh pengetahuan untuk satu RPP atau satu kali pertemuan, tapi siswa itu harus paham. Nah, itu platonis. Kemudian problem solving. Nah, ini orang yang paling bagus keyakinannya tentang pembelajaran matematika, bahwa pembelajaran itu difokuskan kepada si pembelajar. Jadi, bagaimana dia berkreasi, bagaimana dia kreatif, bagaimana dia menemukan konsep, tidak hanya ditransfer gitu, nah macam-macam. Itu si Zod menemukan. Jadi, saya menemukan artikel-artikel yang seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian ada si Ernest menemukan bahwa keyakinan itu seperti ini, bahwa matematika itu penggunaan keahlian secara pasif. Kemudian ada yang aktif mengkonstruksi, ada pembelajaran yang memfokuskan kepada yang lain-lain gitu. Itu si Ernest ketemu sama saya di artikel, saya kutip lagi. Kemudian ada lagi Mosdorf Vos ya. Nah, dia ada lagi menambahkan belief terhadap mata kuliah atau for teaching katanya gitu. Nah, ternyata ada yang keyakinannya memahami konten, ada yang menyesuaikan atau membedakan. Ini kenapa? Mengingat aja. Jadi sesuatu perlu hanya mengingat aja, rumus-rumus saja diingat gitu. Nggak perlu dipahami, pokoknya dihafal aja rumus-rumus, kan ada pasti akan dapat ujian gitu. Kalau menurut si Mosdorf ini. Kemudian ada dia harus memahami konten.
Kalau dia hanya mengingat tapi tidak paham, nanti dia akan kacau menggunakan rumusnya di bagian mana. Kemudian ada siswa itu guru itu problem solving. Katanya dia harus juga bisa menyesuaikan dan membedakan. Ini penelitian. Nah, sudah saya kaji semua penelitian-penelitian orang ini. Ternyata semua penelitian yang dilakukan para ahli itu hanya mengkaji tentang belief matematika secara umum. Belum ada penelitian atau masih jarang penelitian yang melihat belief guru pada pembelajaran tentang pemecahan masalah matematis. Nah, inilah novelty saya setelah membaca referensi. Gitu, Bapak Ibu. Jadi saya ingin melihat bagaimana sih keyakinan guru meyakini pemecahan masalah matematis, karena yang saya kaji, yang saya baca itu atau saya temukan itu baru tentang belief guru terhadap matematika aja, belum tentang pemecahan masalah begitu. Nah, mungkin ada lagi ide penelitian setelah ini, mungkin bagaimana guru keyakinan guru terhadap komunikasi matematis misalnya. Mungkin belum ada juga orang yang apa sih pandangan guru tentang komunikasi matematis, guru A apa, dia meyakini guru B seperti apa. Nah, akan macam-macam ide akan muncul kalau kita banyak membaca. Jadi ini muncul ketika saya sudah membaca mungkin puluhan penelitian ya yang sudah saya ungkapkan di bagian atas ini. Jadi berawal dari pengertian dulu ya. Kemudian boleh Bapak Ibu memasukkan pentingnya belief ya, apa sih pentingnya belief dikaji. Baru Ibu-ibu masuk kepada penelitian-penelitian ahli yang pernah dilakukan seperti tadi saya si Ernest, dia mengemukakan belief 1 2 3. Kemudian Mosdolsov 1 2 3. Kemudian si Beswick 1 2 3. Nah, dari kajian ini paragraf 1 ya, pengertian saja, pengertian belief. Mungkin di sini ada 1 sampai 10 rujukan tentang pengertian aja. Boleh Bapak Ibu bercerita tentang pengertian belief itu 5 sampai 8 kalimat. Tapi intinya pengertian kan syarat sebuah paragraf itu ide pokoknya 1. Kemudian dijelaskan oleh ide-ide penjelas. Itu kan nggak boleh dalam satu paragraf itu Bapak Ibu 2 ide pokok itu nggak boleh. Harus 1 ide utama dalam menulis satu paragraf. Kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi mungkin ceritanya dulu belief adalah ini menurut ahli kutip di sini. Kemudian menurut ahli ini belief akan mempengaruhi kutip di sini. Kemudian menurut ahli ini cerita aja bagian dasar dari belief ini di paragraf 1 tuh. Biasanya saya begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ke paragraf 2 mungkin saya akan bergerak ke pentingnya memahami belief. Nah, ini ide pokoknya. Mungkin belief itu penting karena dengan adanya belief keyakinan guru maka akan mempengaruhi style belajar guru apa gitu, agak 5 kalimat 10 sampai 15 rujukan. Misalnya udah berapa tuh? Paragraf 1 sudah Pen? Masih ada Pen? Masih. Tadi Pin menguap, tuh Pin matikan. Oh, nggak terlihat Pin di depan mana lagi? Iya, Pin matikan kamera karena Pin menguap. Boleh sih matikan kamera aja kalau Bapak Ibu mau makan atau apa. Nah, terus kalau paragraf 3 baru kajian-kajian ahli. Ya, kajian ahli tentang belief, misalnya penelitian ini, penelitian itu, penelitian ini, penelitian itu gitu. Agak pentingnya belief dikaji itu apa? Mempengaruhi guru kah dalam mengajar? Apakah akan bagaimana? Tentu ini kita dapatkan dari membaca referensi. Ini 5 sampai 10. Nah, paragraf 3
baru kajian-kajian ahli. Disinilah kita agak kerja keras. Karena kita akan bermuara ke paragraf 4, yaitu adalah novelty. Nah, ini di sini letak kekuatan sebuah introduction dari sebuah artikel atau tulisan. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang introduction sebuah artikel? Sampai di sini saya lumayan paham. Main paham ya. Jadi di introduction itu biasanya itu bisa rujukannya itu kalau 4 paragraf itu 40 referensi. Paragraf 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10. 40 ya Bapak Ibu. Nah, begitu untuk pendahuluan, kita beranjak berikutnya ke metode. Metode yang paling penting adalah bagaimana seseorang itu bercerita detail sehingga orang lain bisa mengimitasi penelitian kita. Jadi ngerti orang lain dengan langkah-langkah yang kita lakukan itu harus jelas sehingga orang lain tidak punya pertanyaan tentang bagaimana kita memproses penelitian kita. Mulai dari kalau Nuna selalu dengan jenis penelitiannya. Ya, jadi penelitian ini adalah penelitian grounded theory. Desainnya survei kah, kualitatif kah, etnomatematis kah, eksperimen kah, pengembangan kah, ya pengembangan. Nah, selalu dari awal tuh selalu desainnya dulu. Nah, cari kutip beberapa rujukan yang menggambarkan tentang desain grounded theory itu menurut ini adalah seperti itu. Sebuah penelitian, tipenya ada beberapa, mungkin cerita sedikit tentang apa itu desain kita, 1 sampai 2 rujukan mungkin bisa tentang desain ini. Nah, setelah berbicara desain, baru berbicara subjek atau proses. Ini harus kita berbicara tuh seperti kita tuh menceritakan apa yang sudah kita lakukan, kayak harus ngalir gitu. Misalnya awalnya memilih 3 sekolah, ya ini subjek ini yang kita ceritakan, subjek. Pilih 3 sekolah, setiap sekolah diwakili oleh 3 guru gitu. Kan tadi belief kan? Kemudian gurunya adalah guru matematika yang bagaimana, pokoknya cerita proses. Jadi setelah desain, cerita proses yang dilakukan. Titik beratnya itu adalah ke subjek penelitian. Ketika memilih sekolah A, B, C itu apa yang dipertimbangkan, apakah akreditasinya, apakah rankingnya, kemudian guru tuh apa yang dipertimbangkan, memilih guru dari masing-masing sekolah, apakah pengalamannya, apakah usianya, apakah lama dia mengajar. Nah, cerita proses, bagaimana kita memilih subjek. Jadi orang lain nggak bingung, oh desainnya grounded theory, oh caranya begini, oh ini yang dipertimbangkan gitu. Setelah itu, instrumen. Ya, instrumen. Nah, ini juga harus seperti air mengalir, tidak seperti menulis skripsi ya, tapi seolah-olah kita bercerita. Misalnya instrumen yang digunakan untuk melihat belief guru adalah mewawancarai masing-masing guru, melihat dia mengajar. Mewawancarai itu tentu instrumennya adalah lembar wawancara. Kemudian ketika mengamati proses pembelajaran adalah lembar observasi gitu. Jadi cerita instrumen, tapi bukan seperti
apa namanya tuh pengertian kayak kita kan kalau di menulis skripsi itu pengertian instrumen wawancara adalah ini lembar observasi ada, tapi bukan. Tapi kita bercerita untuk melihat belief bulu digunakan lembar wawancara. Pertanyaan wawancara yang digunakan adalah pertanyaan terbuka seputar bagaimana keyakinan. Lembar observasi ini yang digunakan adalah lembar observasi mengenai, nah gitu. Jadi harus seperti menceritakan alur. Jadi ketika orang membaca bagaimana instrumen dan bagaimana subjek serta proses yang kita lakukan, mereka seolah-olah bisa memahami dan berada dalam penelitian kita. Nah, itu. Kemudian yang paling penting adalah indikator atau pengamatan kita tuh tentang apa harus jelas. Misalkan Nuna kan belief di sini. Jadi kalau belief yang Nuna apakan di sini itu apa saja yang diamati. Misalnya belief tentang pembelajaran pemecahan masalah. Jadi indikator, kalau misalnya dilihat pemecahan masalah, apa saja soalnya, seperti apa soalnya, apakah soal backward, apakah soal looking, draw apa menggambar, apakah soal apa. Jadi harus jelas aspek yang dilihat. Kalau belief ini kan ada pertanyaan wawancara, indikator pertama, pertanyaan wawancaranya apa? Ini indikator angkanya apa saja dilihat, harus jelas. Nggak boleh apa tuh remang-remang pengamatannya. Misalnya kita cerita belief, tapi kalau kita ceritakan belief tentang apa yang mau kita amati, apa saja indikator yang kita amati. Misalnya kita lihat pemecahan masalah, tapi nggak ada cuplikan soalnya atau seperti apa bentuk instrumen yang kita gunakan. Jadi bentuk instrumen itu paling penting dalam sebuah metode. Ya, nah setelah itu yang terakhir adalah kejelasan tentang bagaimana menganalisis datanya sampai memperoleh hasilnya. Ya, jadi menganalisis data, ya teknik analisis data. Misalnya wawancara itu diapain? Di coding, kemudian dicari kata kuncinya. Lembar observasi diapain? Dilihat secara persentase sederhana, misalnya. Kemudian melihat guru diapain? Datanya setelah dapat, videonya misalnya direduksi, misalnya dicari kodenya, dicari pembedanya. Nah, ini juga harus jelas. Teknik analisis data. Jadi dia tuh sinkron sebenarnya ada 4 unsur. Bagaimana seseorang menceritakan desainnya dengan jelas, desain penelitiannya dengan jelas. Bagaimana seseorang menceritakan subjek atau proses penelitiannya dengan jelas. Bagaimana seseorang menceritakan instrumen dan indikator instrumennya dengan jelas, apa yang diamatinya jelas. Bagaimana seorang menganalisis dan teknik analisis datanya dengan jelas. Nah, itulah 4 pilar dari sebuah metode penelitian. Kalau pengembangan misalnya bagaimana dia memvalidasi, bagaimana dia lembar validasinya yang digunakan, bagaimana praktikalitasnya, bagaimana efektivitasnya, bagaimana tekniknya presentasi, biasanya banyak tabel, kemudian bagaimana dia mengkonversi, bagaimana, nah itu harus jelas 4 pilar ini di metode. Kira-kira begitu Bapak Ibu gambaran tentang metode. Ada pertanyaan? Ya. Kok Pipin nggak ada bertanya sih, Pin? Coba ditanyakan. Atau Nuna sudah salah jelas menerangkannya? Sangat jelas. Serius lah, Pin. Nggak ada pertanyaan dah. Enggak. Kan kalau ada pertanyaan langsung ke instruksi. Oke. Sekarang ini yang paling penting atau kunci dari sebuah penelitian itu adalah hasil. Biasanya Nuna selalu menulis dari hasil, karena ini paling gampang menuliskan, karena ini adalah hasil baru. Biasanya Nuna tuh hasil dulu, terus kesimpulan, terus baru Nuna balik ke introduction, karena introduction inilah yang paling capek mikirnya. Karena ini harus banyak baca di sini. Kalau hasil tuh kan cuma mencaplok atau meletakkan apa yang kita peroleh dari penelitian. Misalnya kalau miskonsepsi ya.
Misalnya dia di dalam apa namanya kemarin tuh? Apa kemarin tuh, Pin? Asimtot. Nah, kan tinggal melampirkan scan hasil belajarnya saja. Kemudian apa-apa saja yang miskonsepsi dari siswa. Kemudian ini kan materinya di asimtot, kemudian di materi turunan. Kemudian kan tinggal meletakkan apa hasilnya, apa saja yang miss dari siswa. Kan ini yang paling gampang nih sebenarnya. Dalam sebuah penelitian tuh yang paling gampang tuh sebenarnya meletakkan hasil penelitian. Karena ini kalau kita yang melakukan penelitian, kita pasti paling enak meletakkan hasil penelitian. Makanya bergeraknya dari sini. Dari sini kadang terbayang pendahuluan. Kalau dari pendahuluan itu kita maka akan lama dan stagnan di sini. Kalau kita bergerak dari, nah ini kan hasil penelitian yang di belief ini tentang pemecahan masalah tuh ada 3 ternyata tipe guru. Ada good, ada very good, ada excellent. Yang Nuna peroleh dari penelitian Nuna yang mewawancarai 3 guru dari 3 sekolah di Kota Bandung. Ada sekolah A, ada sekolah B, ada sekolah C. Guru yang pertama tuh memandang bahwa pembelajaran tentang pemecahan masalah tuh menekankan hanya kepada aturan-aturan pemecahan masalah. Kalau ini harus memahami proses bagaimana memecahkan masalah. Kalau very good. Kalau excellent, bagaimana dia mengkonstruksi proses pemecahan masalah. Nah, itu. Jadi ini hasil yang Nuna peroleh dari wawancara, dari mengamati, dari apa semuanya. Maka diperoleh hasilnya itu adalah seperti ini. Indikatornya ada 3 yang Nuna lihat waktu itu. Ada belief tentang apa namanya yang ini, belief guru terhadap siswa dalam belajar, belief guru terhadap siswa dalam pembelajaran, belajar beda dengan pembelajaran. Kemudian bagaimana pengetahuan matematisnya ada 3. Ini nggak usah pikirkan juga karena ini adalah penelitian Nuna dan tidak usah dipahami terlalu mendalam juga. Ini bentuk hasil. Nah, yang paling sulit dalam sebuah result and discussion adalah bagaimana menghubungkan hasil yang kita peroleh, ini hasil wawancara Nuna dengan guru, Nuna berikan di sini gitu ya, guru 1, guru 2, guru 3, memahaminya seperti ini. Kalau tadi udah kesimpulannya, ini cerita-ceritanya aja, nih ceritanya guru 2 memahaminya seperti itu, guru 3 adalah menghubungkan penelitian kita dengan kajian teori orang lain. Itu yang sulit. Dan di sini kebetulan saya masih amatir dalam membuat artikel ini. Jadi saya tertawa-tertawa sendiri karena di sini malah Nuna nggak ada sama sekali menghubungkan dengan penelitian lain. Ya, kalau mungkin kalau pada saat itu ke orangnya ahli ini akan di reject papernya, tapi nggak tahu juga mungkin orangnya tidak ahli juga waktu itu zaman 2015. Ya, kalau sekarang ini akan di reject karena tidak menghubungkan hasil dengan penelitian orang lain. Biasanya di sini yang paling jelimet nanti akan melihatkan contoh artikel Nuna bagaimana Nuna menceritakan hubungan penelitian Nuna dengan orang lain. Seperti misalnya ada 3 yang diperoleh ini sejalan dengan penelitian ini yang mengatakan begini gitu. Agak 5 paragraf dengan 20 referensi. Nanti Nuna lihatkan yang hasil penelitian Nuna yang sudah ada hubungannya dengan penelitian lain. Ini di sini harus benar-benar analisis mendalam dengan kaitannya dengan artikel orang lain. Jadi setelah kita paparkan hasil kita secara hasil di lapangan, kita hubungkan dengan penelitian lain dengan analisa yang tajam. Boleh kesamaan dengan penelitian lain, boleh tolak belakang dengan penelitian lain, boleh mendukung penelitian lain, boleh menolak penelitian lain atau tidak sama dengan ini dengan 20 referensi atau sekitar 5 paragraf. Sudah begitu untuk hasil. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sekarang kesimpulan. Kalau kesimpulan ini kayak agak 5 kalimat menceritakan secara umum aja hasil tadi. Berdasarkan ini terdapat 3 tipe guru. Ada good, very good, excellent, guru good ini. Meringkas apa aja?
meringkas, iya, apa meringkas dari isi. Kemudian ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ini adalah kepada siapa kita berterima kasih ini, kepada Ani Sofia yang sudah mereview artikel ini, kepada Ibu Faridah Hasanah yang sudah membantu penulis dalam memvideokan proses pembelajaran. Tapi biasanya yang paling dinilai adalah misalnya terima kasih kepada penyandang dana, misalnya dibiayai oleh Ristek Dikti, dibiayai oleh UNP. Kalau per individu ini kayaknya kurang dilirik. Kalau misalnya penyandang dana ini adalah penelitian hibah dikti, nah itu akan lebih bagus, akan lebih dipertimbangkan. Hibah UNP misalnya sebagai funding yang menyandang dana. Dah referensi. Udah begitu saja Bapak dan Ibu. Mudah kan membuat artikel? Mudah kalau cuma 6 langkah. Maksudnya Pendahuluan, metode, hasil, kesimpulan, dan daftar isi. emang ada lagi langkah lainnya? Hah? Emang ada lagi langkah lainnya? Kok cuma 6 langkah, tapi maksudnya? Ya cuma 6 itu aja yang nggak dituliskan. Iya. Oh, gitu saudara. Oke, saya tunggu hasil karya saudara. Saya akan kirim ke Google Drive bahan-bahannya. Silakan ditulis. Tunggu, Nuna mau melihatkan penelitian yang sedang Nuna tulis. Semoga aja tidak di-reject ya, yang baru submit kemarin. Nuna memang suka sekarang ini menulis tentang guru. Kalau misalnya di-reject, kita coba memasukkan ke tempat lain. Bu Ani juga sangat lihai dalam membuat artikel-artikel ini. Lebih lihai dari saya. Wah, ini lagi jalan-jalan. Iya, serius, Ben? Iya. Sama siapa? Sama temannya tadi WA. Iya, udah dapat teman. Temannya yang dari Padang. Oh, iya, Ben? Ya Allah, kok kita aja yang kerja-kerja ini? Kok saya jadi iri? Ini penelitian yang sedang saya tulis. Jadi ini adalah introduction bercerita tentang TPACK, pengertiannya, kemudian pentingnya TPACK, kemudian angka-angka 1 sampai 4 yang di dalam kurung itu apa maksudnya? Referensi tapi dengan gaya EEE. Dia kan ada stylenya. Kalau tadi itu gaya American style, tinggal dipilih di sini tuh. Ini American style. Kalau ini EEE, tergantung kepada kebijakan jurnalnya. Kalau ini adalah kebijakan IEE, pengutipannya dalam bentuk angka. Kalau tadi nama, itu adalah kebijakan apa style gitu, tergantung yang diminta oleh jurnalnya. Nah, ini adalah kebaharuan dari riset saya. Di bagian ini saya tuliskan, belum ada yang melihat bagaimana belief guru tentang penggunaan teknologi. Sebenarnya itu aja sebenarnya penelitian Nuna. Kalau tadi belum ada belief guru yang melihat tentang pemecahan masalah. Kalau ini belum ada orang yang melihat bagaimana penggunaan teknologi. Nah, ini metodenya saya pemakai angket. Ini instrumen. Saya melihat minat, belief, dan bagaimana guru mengajar di kelasnya. Ini feeling. Ini adalah aspek minat yang dilihat. Bagaimana happy kah dia setelah diberi pelatihan. Bagaimana perhatiannya, bagaimana interestnya, gitu ya. Ini teknik analisis datanya dengan presentasi sederhana. Kemudian belief yang Nuna lihat ada 3 aspek juga. Kemudian ini adalah indikator bagaimana dia mengajar. Jadi Nuna tuh pikirnya dia meyakini bahwa teknologi penting, tapi dalam mengajar bagaimana dia? Apakah dia juga melaksanakan dengan teknologi atau enggak? Jadi ada 3, dia tertarik, jadi diberi pelatihan ada Premiere Pro 5 kali pertemuan. Bagaimana ketertarikan atau minatnya? Nuna lihat dengan angket. Bagaimana keyakinannya? Nuna lihat dengan lembar wawancara terhadap teknologi. Misalnya, ada guru yang mengatakan bahwa teknologi itu penting, dia yakin bahwa akan membantu siswa. Ada lagi misalnya guru yang mengatakan bahwa teknologi itu nggak penting, nggak akan membantu siswa, akan menghabiskan waktu, kan macam-macam kan guru kan ke intinya keyakinannya. Kemudian Nuna lihat lagi dia mengajar didaktik dan pedagogiknya tuh aspeknya, apakah dia melibatkan teknologi dalam pembelajarannya, apakah dia membuat bahan ajar dalam teknologi, ini aspeknya. Jadi harus jelas, ini aspeknya, ini aspek minat, ini aspek belief, ini aspek dia dalam pembelajaran. Ya, ceritanya juga harus jelas. Pertama diberi pelatihan Adobe Premiere Pro, kemudian diberi angket tentang minat.
Kemudian diwawancarai untuk melihat belief. Kemudian pergi mengobservasi ke kelas selama 5 kali pertemuan di materi geometri untuk melihat apakah dia melibatkan teknologi dalam pembelajarannya atau tidak gitu. Ya kan? Nah, ini adalah ini adalah indikator minat yang dilihat harus jelas. Ini adalah indikator belief yang dilihat dalam teknologi. Ini adalah indikator pembelajaran yang dilihat seperti apa, apakah dia melibatkan teknologi nih. Nih, involve teknologi in teaching process, involve teknologi in process making learning device, artinya mengembangkan perangkat pembelajaran, apakah dia melibatkan teknologi atau tidak gitu. Nah, ini hasil yang Nuna peroleh dari minat. Ini hasil and diskusinya kemana ini perginya, ini 2 alur nih, result and discussion. Ya, di hasil result and discussion ini berarti nggak terlalu ahli gitu kan nih presentase sederhana di feeling happy-nya berapa persen, di interest-nya berapa persen gitu ya. Ada yang good, ada yang very good, ada yang itu gitu ya. Ini ada 30%, ada 48%. Ini adalah berkategori baik. Terus pada belief-nya ada 3 macam pula. Ada guru yang yakin bahwa teknologi membantu siswa, ada guru tidak yakin, ada yang gurunya so-so, maksudnya setengah yakin, setengah enggak, ada 3 variasinya tentang belief-nya. Minatnya cukup baik dalam pembelajaran. Kemudian ada untuk didaktiknya, ada guru yang melibatkan teknologi dalam mengajar, ada yang tidak, ada yang jarang gitu, ada 3 tipenya gitu. Kemudian Pin di Zoom Nuna nih masih nampak sama Pin? Sekarang nampak? Sekarang enggak. Sekarang enggak nampak Sekarang lagi. enggak. Oke. Berarti emang sama. Diklik. Nah, ini apanya? Pelibatannya, ada guru yang selalu melibatkan teknologi kalau memang materi itu bisa disampaikan dengan teknologi, jarang melibatkan teknologi, tidak pernah sama sekali melibatkan teknologi. Kemudian dalam membuat bahan ajar juga begitu, ada guru yang sering melibatkan teknologi, ada yang jarang, ada yang tidak bisa, tidak sama sekali membuat bahan ajar dengan teknologi. Nah, ini dia libatkan teknologi dalam pembelajarannya, dilibatkan siswanya dalam teknologi. Ini pakai papan tulis saja nih, tidak pernah melibatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Nah, itu hasil Nuna tuh, kan ada 3 yang Nuna lihat tadi itu kan jelas tuh kan. Ada minatnya, presentasi minat setelah pelatihan, ini dia, yang bagian ini tuh, nih presentasi minat, tuh kan. Kemudian ada keyakinannya, ada 3 tipenya guru tuh dalam meyakini sesuatu, itu kan? Ada yang yakin bahwa teknologi bisa membantu, ada enggak yakin dia, ada ragu-ragu dia, entah ia bisa entah enggak gitu kan. Ada pula 3 tipenya. Dalam proses pembelajaran ada juga 3 tipenya. Ada yang selalu melibatkan teknologi, ada yang jarang melibatkan teknologi, ada yang nggak pernah sama sekali. Dalam membuat bahan ajar juga gitu, ada yang selalu membuat bahan ajar, senang dia membuat bahan ajar dengan teknologi, ada yang nggak jarang, ada yang selalu membuat bahan ajar dengan teknologi. Jadi dari penelitian Nuna tuh dapat Nuna 3 kesimpulan tipe guru. Ada namanya Nuna kasih advanced teknologi, ada teknologi rutin, ada naif rutin. Kalau untuk interestnya, guru yang advance ini very good, sangat baik, tertarik dia dengan pelatihan. Kalau yang yang advance ya, kalau yang di tengah-tengah tuh baik. Kalau ini cukup ya, kalau naif tuh ketertarikannya cukup. Kalau dalam keyakinan, ini yakin teknologi dapat membantu siswa. Ini ragu-ragu, iya atau enggak. Ini nggak yakin, akan menghabiskan waktu aja kalau kita pakai teknologi. Itu dia dari cara ngomongnya ketika diwawancara. Kalau dalam proses learning-nya, ada guru tuh yang selalu menggunakan teknologi baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan bahan ajar. Kalau ini jarang. Kalau yang guru yang dinamakan dengan teknologi rutin. Kalau ini ada selalu menggunakan tidak pernah melibatkan teknologi dan meyakini bahwa teknologi itu nggak penting gitu kan. Kemudian apa namanya lagi tuh, bagaimana mengaitkan pembahasan kita dengan penelitian orang lain. Nah ini
5 paragraf ya. Ini 38 sampai 40 terujukan, 41 sampai 43 ini semuanya udah Nuna hitung 20, minimal 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 5 paragraf. Dikaitkan dengan penelitian orang lain kayak gini tuh. Ini juga sejalan dengan penelitian ini bahwa teknologi dapat membantu katanya. Ini juga sejalan dengan ini bahwa dengan teknologi. Nah, pokoknya itu cerita kaitan ini mendukung penelitian ini yang sama hasilnya bahwa di zaman COVID ini perlu teknologi dalam pembelajaran. Ini. Guru seharusnya ini. Nah, 20 di sini. Ini konklusinya menceritakan bahwa nah ini rujukannya jadi ini masih sedikit nih 59 tuh sebenarnya masih orang ratusan kadang itu lebih dipertimbangkan. Nah, ini adalah saya di waktu saya masih muda. Ini teman saya lainnya yang ini, nah ini adalah yang diminta template yang diminta jurnal. Ini adalah yang saya submit kemarin. Semoga lolos. Kalau tidak lolos, nanti saya akan mencoba ke tempat lain untuk memasukkannya. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu pelatihan kita hari ini. Nanti saya akan mendrag bahan-bahan kalkulus kemarin ke Google Drive. Akan saya kirim linknya beserta template-kannya. Silakan Ibu Bapak kerjakan latihan mandiri. Untuk pelatihan hari ini kan ada Nuna itu kan Nuna rekam. Apa? Nuna rekam kan? Udah. Kok nggak ada recordingnya, Pen? Maksudnya ada di atas Nuna rekamnya.